oh ini kayaknya udah nggak laku lagi nih dokter, udah nggak ada pasiennya mungkin. Pada hakikatnya sebenarnya saat ini tuh karir saya tuh sedang bagus-bagusnya. Masa kerja saya masih 28 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Politik. Pada Mimbar Politik kali ini kita kembali menyapa calon wali kota Medan yang akan bertarung di Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024 nanti. Berada di urutan kedua dengan tagline Medan butuh profesor. Kita sapa Profesor Rida Dharmajaya. Apa kabar, Dok? Baik, Dokter. di nomor urut 2. Di nomor urut 2. Kalau Profesor Rida kan, kalau orang taunya melalui sablon ya, melalui spanduk-spanduk gitu. Medan butuh profesor dengan Profesor Rida gitu. Jadi banyak yang belum kenal dengan Profesor Rida. Jadi sekarang ini aku pengen ngenalin tuh ke masyarakat, ini Profesor Rida, inilah calon wali kota kita. Terus sebelum itu aku pengen tahu kenapa Profesor Rida yang seorang profesor di bidang kesehatan mau terjun ke dunia politik. Ya, baik Mbak. Jadi pertama saya mungkin kenal dulu ya. Kan nggak kenal maka nggak nyoblos kan? Nggak bakal. Saya Rida Dharmajaya. Latar belakang saya lahir besar di Medan. Sekolahnya mulai dari TK, SD, SMP itu di Harapan, di Imam Bonjol, kemudian SMA-nya ke SMA Negeri 1, ya, kemudian dari SMA Negeri 1 kita masuk ke Fakultas Kedokteran USU. Jadi dari memang pendidikan, tahu tuh gimana pendidikan di Medan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan gimana ya? Betul. Dari sana saya lulus jadi dokter, kerja, kemudian masuk spesialisasi. Saya spesialisasinya di bidang ilmu bedah saraf, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Ketika saya dalam pendidikan itu, saya ujian staf USU dan diterima sebagai staf USU, mengajar di USU. Sebenarnya staf USU-nya sejak saya semester 2 sudah menjadi staf di Fakultas Kedokteran USU, tapi baru betul-betul mengajarnya itu setelah lulus. Ya, karena bedah saraf itu salah satu pendidikan yang paling panjang, dia 11 semester. Jadi pulang ke Medan, ngajar di USU, terus lanjut juga S3-nya di USU, profesornya di USU 5 tahun yang lalu. Dan saya di situ juga masuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, karena Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik itu adalah rumah sakit pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran USU. Itu status dari profesor berarti ASN atau? ASN. ASN ya? Staf Diknas. Staf Diknas. Staf Diknas. Kalau berarti sehingga sekarang ini kalau aku baca-baca itu sudah jadi kaprodi ya untuk jadi kita pernah jadi ketua departemen di periode yang lalu, periode yang ini sebagai kaprodi, tapi memang ada perubahan tupoksinya sebenarnya. Makanya sebenarnya tupoksi kaprodi kemarin itu berbeda dengan tupoksi kaprodi pada yang saat ini. Nah, tapi anyway itu kita jalanin sebagai kaprodi. Dan hari ini mungkin seperti tadi yang Mbaknya tanyakan, Mbak Amel tanyakan itu kok nyalon gitu, jadi dari dokter bedah saraf ke wali politik, kota, ya. Ke politik. Ilmu yang dipelajari kan istilahnya ilmu kesehatan gitu kan, walaupun berhubungan dengan masyarakat. Iya, betul. Karena memang segala sesuatunya itu hari ini memang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dari politik, ya. Dan kita tentu berharap kita bisa berbuat sesuatu. Dan mungkin juga ada yang berpikir, oh ini kayaknya
udah nggak laku lagi nih dokter, udah nggak ada pasiennya mungkin. Ya. Pada hakikatnya sebenarnya saat ini tuh karir saya tuh sedang bagus-bagusnya. Masa kerja saya masih 28 tahun lagi. Penghasilannya bagus dan saya punya fasilitas jalan-jalan ke luar negeri itu ya seringnya ya untuk kita itu workshop, seminar, update penelitian ya, kongres itu bisa 3 kali 5 kali setahun gitu. Nah jadi itu kondisi kita pada hari ini dan ketika kita mendaftar menjadi calon wali kota maka semuanya harus berhenti, ditinggalkan. Rugi ya? Masa kerja yang 28 tahun lagi harus berhenti pada hari itu, penghasilannya berhenti dan jalan-jalan keluarganya tadi udah nggak ada ini lagi. Kok rela? Nah benar. Ya banyak yang bilang seperti itu bukannya sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Karir bagus, penghasilan bagus, punya fasilitas dan ada privilege ya sebagai profesor gitu ya. Nah, tapi saya melihat kalau hari ini kita abai, kita nggak peduli dengan masyarakat sekitar kita hanya berpikir tentang diri kita, maka ke depan anak-anak kita itu kemungkinan akan jadi penumpang di negeri kita yang kita cintai ini. Butuh orang-orang yang punya kepedulian, yang punya kemampuan berpikir yang baik, agar kita bisa tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak generasi kita yang berikutnya untuk bisa berkiprah menjadi pemimpin-pemimpin di negeri kita ini. Oke. Itu merupakan salah satu keinginan ya, istilahnya keinginan dari profesor sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak khususnya di Medan gitu ya. Tapi semua calon pasti memiliki keinginan yang sama ya. Kita positif aja, semua pasti punya keinginan yang sama. Tapi dari semua keinginan yang sama itu kan kita harus memiliki salah satu program unggulan gitu. Unggulan kita apa sih yang profesor unggulkan gitu? Apa yang menjadikan profesor ini unggul, bisa memimpin kota Medan? Kenapa gitu? Kenapa masyarakat harus memilih Profesor Rida? Gini, sebenarnya betul kalau Amel tadi sampaikan bahwa semua pasti menawarkan suatu janji-janji maksudnya kan. Saya pengen Amel coba bayangkan ada gambar di mana serigala sedang pidato di depan domba-domba. Ini saya dapat dari WA group sih sebenarnya. Ada tuh sering beredar itu. Terus serigalanya bilang gini, kalau saya menang, saya akan makan rumput. Gitu. Kita percaya nggak? Tidak percaya kan? Nah, maksud saya, memang semua bicara janji, tapi kita bisa melihat orang dari track record-nya. Nah, Rida, apa track record-nya? Pertama, dia dokter, artinya dia mengerti sekali tentang kesehatan sedikit banyaknya. Dia dosen, mengerti tentang pendidikan. Dan di luar itu apa? Oh, dia orang yang sering ke masjid, artinya dia terbiasa dengan keagamaan, ibadah, ya, ke rumah ibadah. Jadi artinya ini track record saya. Gitu. Jadi serigala tetap akan makan daging. Jadi saya akan mengerti sekali dengan bidang-bidang yang tadi. Nah, jadi istilahnya Rida sudah punya pengalaman di situ untuk kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Nah, saya mau menunjukkan bahwa track record itu berbeda pada setiap orang. Jadi nggak bisa kita samakan, gitu ya. Nah, sebenarnya program yang saya sampaikan itu adalah program yang sifatnya emergensi, kedaruratan, dan sifat program-program yang sifatnya menjadi bagian dari bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusianya. Jadi yang pertama, emergensinya itu adalah kita nggak mau ada masyarakat yang kelaparan. Kenapa? Karena hari ini problem terbesar kita di Kota Medan itu adalah kemiskinan.
dari kemiskinan yang berat, ya, angka kemiskinan kita itu 8,8% kalau saya nggak salah, berarti sekitar 200-an ribu gitu ya, dari 2,5 juta, 220 ribuan mungkin seperti itu. Nah, dan itu standar miskin yang dipakai itu $3 per hari per kakak. Jadi kalau $3 kurang lebih 50 ribu per hari per kakak. Kalau 1 bulan katakan dia kerja full lah 30 hari, maka 1,5 juta per kakak. Itu Amel kira-kira bisa hidup nggak 1,5 juta per kakak? Nah, jadi artinya kalau kita lihat ini miskin banget gitu, yang di bawah itu. Nah, ini masalah karena kalau masyarakat miskin, dia nggak, kemungkinannya kenapa dia miskin? Karena dia nggak bisa kerja, pengangguran. Akhirnya dia frustrasi, narkoba. Atau juga dia nggak bisa kerja, dia datang, dia lihat, pulang ke rumah, lihat keluarganya, anaknya lapar, istrinya ngomel karena nggak ada yang bisa dimasak untuk anaknya. Pasti seorang ayah akan melakukan apapun untuk anaknya bisa makan. Termasuk mencuri, begal, kriminalitas ya. Jadi kriminal ini sesuatu yang ujung dari sebuah proses gitu. Nah, sering kita berpikir, polisi punya keberpihakan gini-gini. Saya kira polisi harusnya bisa diberikan pembiayaan yang lebih gitu, agar ini bisa membantu. Tapi lebih dari itu, bahwa problem kemiskinan ini adalah sesuatu yang menjadi PR besar kita. Nah, jadi kita harus pastikan ada nasi panas di atas meja makan setiap keluarga di Kota Medan. Jadi paling tidak jangan ada yang lapar dulu. Jadi harus pastikan ada nasi panas di meja makan setiap keluarga gitu kan. Yeah. Jadi istilahnya omongannya memang cukup gampang ya, kalau ngomong-ngomong aja cukup gampang, tapi butuh kerjasama kayaknya untuk mewujudkan program-program seperti itu. Dan di masa sekarang ini ya Prof, kalau aku lihat pemerintah, pimpinan daerah itu cukup sulit untuk mengatur bawahannya, ASN agar program-programnya itu sesuai dengan apa yang diharapkannya gitu. Kalau Profesor sendiri gimana jika terpilih nanti, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada bawahan dan pimpinan agar program-program yang sudah kita rancang bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pasti segala sesuatunya kita tentu dengan prinsip-prinsip berkeadilan ya. Artinya reward and punishment-nya itu dilakukan dengan benar. Kalau itu dilakukan dengan benar, saya yakin insya Allah itu bisa selesai. Jadi kita positive thinking aja ya, yang penting bukan positive thinking dalam arti ya kita terima aja, enggak, tapi ya kita akan lihat sistemnya seperti apa dan siapa yang nanti punya, kan ada target-target capaian. Target-target capaian yang mana yang mereka orang-orang tersebut bisa mencapainya dengan indeks kinerja yang terbaik. Nah, itu kita berikan reward. Yang tidak ya kita turunkan, kita ganti. Merit system juga ya. Oke, ini ada pertanyaan titipan dari kantor nih. Ini menurut Profesor, seberapa penting seorang pemimpin bisa langsung diakses oleh warganya, kapan saja, di mana saja, misalnya melalui WA gitu ya kan, atau email, atau tatap langsung gitu. Bagaimana ya, kalau saya Anda kira menyikapi ini? Itu paling yang harus bisa selalu diakses langsung, Mbak. Jadi gini Mel, jadi kita bisa buatkan satu aplikasi yang memang dari aplikasi itu orang masuk ke aplikasi itu. Ini saya bicara ini, saya tahu pasti ada kendala. Belum tentu setiap orang punya handphone untuk mengaksesnya, ya, smartphone, dan belum tentu juga orang handy dengan aplikasinya. Tapi ini teknis yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa masukkan keluhan-keluhannya, dan itu berdasarkan itu bisa dikelompokkan, di arahnya kemana, ke dinas mana, kemana. Dan itu terkonek misalnya ke pemimpinnya, ke pimpinannya.
bahwa ini tadi malam ada berapa, dan kita tahu berapa banyak PR yang nggak bisa diselesaikan oleh seorang kepala dinas. Oh, jadi gitu ya, kita membuka satu pintu komunikasi langsung kepada pimpinan gitu ya, yang akan kita laksanakan nanti ya salah satunya. Jadi dengan begitu kita bisa tahu mana PR yang nggak selesai, kenapa nggak selesai udah sekian hari. Jadi itu, dan itu sekarang sebenarnya udah lazim ya, banyak. Saya tahu beberapa institusi melakukan itu. Gitu. Kita terapkan itu ya, Profesor ya. Ya, insya Allah. Satu pertanyaan terakhir nih. Sekarang ini nih lagi beredar informasi soal Profesor Rida menuntut KPU lantaran menghilangkan gelar profesor dalam penamaan untuk pilkada nanti. Itu gimana? Sebenarnya gini, bukan menuntut supaya gelar profesor dikembalikan. Gelar profesor saya nggak akan hilang walaupun nggak tertulis di mana-mana. Itu nggak akan hilang. Dan profesor itu kan penghargaan terhadap apa yang saya kerjakan gitu. Jadi itu nggak akan hilang gitu. Cuma itu tidak tertera di surat suara. Dan saya bukan menuntut KPU untuk mengembalikan gelar profesor saya gitu. Tapi dengan tidak adanya tertulis profesor di surat suara, itu akan membuka potensi terjadinya kesalahan mencoblos bagi para pemilih. Karena di situ ada orang-orang yang namanya hampir mirip. Ada Riko mirip ke Rido, Rido mirip ke Rida. Iya. Nah itu membuat pemilih menjadi bingung. Apalagi kita punya tagline ya. Apalagi Medan butuh profesor. Medan butuh profesor. Jadi selalunya saat ini saya sampaikan, ingat nomor 2. Ingat nomor 2. Jadi problemnya itu problem potensial terjadinya kesalahan pencoblosan. Itu. Dan ini yang harus ditangkap oleh semua stakeholder yang terlibat dalam masalah ini. Ini ada potensi ini loh. Nah, kita tentu nggak mau ada potensi-potensi yang membuat ini pilkada pemilihan wali kota tidak berlangsung dengan baik. Gitu. The best man yang akan menangkan itu harapannya. Terakhir kali, profesor yang berada di dunia kesehatan. Pastinya masyarakat ingin tahu apa program kesehatan yang bakal profesor tawarkan buat mereka gitu, perlindungan buat warga Medan. Kira-kira itu apa fokus utama kita untuk di bidang kesehatan? Gini, sebenarnya profesor, apa sih profesor gitu? Kenapa sih? Apa kali lah profesor itu kalau kita bilang? Nah, profesor itu cara berpikir. Ya. Jadi bedanya itu cara berpikir gitu. Layak nggak seseorang ini dikatakan profesor walaupun dia tidak memiliki gelar akademik yang sebelumnya, S1, S2, S3. Mungkin ada kelayakan karena dia punya cara berpikir yang jauh daripada mereka yang berpendidikan S1, S2, S3. Jadi cara berpikir. Nah, saya kasih contoh ya, boleh nih. Tapi belum nyampe ke pertanyaan Amel dulu berarti ya, saya muter dulu. Misalnya kita lihat satu kejadian. Ini ada anak. Kita lihat rambutnya pirang, gampang rontok. Anak nih umur 3-4 tahun. Itu menunjukkan dari sisi keilmuan kita tahu ini anak kurang gizi. Dia kurang gizi. Respon primitif kita apa kalau kurang gizi? Kasih makan. Kasih makan. Oh, kalau gitu kita kasih makan, kasih susu segala macam. Dah. Itu respon primitif. Tapi kita harus tarik lagi dia. Zoom out lagi. Sehingga kita tampak lingkungan sekitarnya. Kenapa? Kakaknya, abang dia putus sekolah. Respon primitif kita apa? Oh, pakai dinas pendidikan sekarang. Masukkan dia supaya jangan putus sekolah. Kasih bantuan sekolah. Kasih bantuan sekolah. Kalau kita zoom out lagi, dapat kakaknya yang paling besar terlibat prostitusi, terjebak prostitusi. Apa nih? Oh, dinas sosial. Di zoom out lagi. Oh, ibunya juga terlibat prostitusi. Zoom out lagi. Bapaknya ngelem, mabok, nyabu. Apa yang terjadi nih sebenarnya? Si bapak frustrasi sebagai kepala keluarga karena dia nggak bisa kerja, karena nggak dapat lapangan pekerjaannya. Dia punya profesi, katakan misalnya nelayan.
dia punya profesi, tapi dia nggak bisa melaut dengan baik. Kenapa? Karena solar bersubsidinya sulit didapat, zona tangkapnya dimasuki dengan kapal-kapal bermesin besar sehingga kalah, dan begitu sampai ke darat, harga jual ikannya kebanting dengan rentenir tengkulak. Dan sehingga setiap dia sampai ke darat, apa yang dijual hari itu untuk makan hari itu. Begitu ombak tinggi, dia nggak bisa ngelaut dan sebagainya, kan nggak bisa makan. Terjebaklah dia dengan rentenir untuk pegang duit, pinjam duit. Dan akhirnya itu berlangsung. Nah, jadi mana sebenarnya yang mau diselesaikan? Dinas gizi kah yang kasih makan? Atau pendidikan kah? Atau dinas sosial kah? Yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan si bapaknya tadi, profesinya tadi sebagai nelayan. Pemerintah masuk di situ, beresin solar bersubsidinya, diberdayakan. Waktu dia sampai ke darat, jualan ikannya itu pemerintah ambil, beli ikannya, pasarkan dengan harga yang layak. Maka keluarga ini, si bapak tadi akan berdaya. Dia punya penghasilan. Kalau dia punya penghasilan, dia mulai mampu. Pasti anaknya nggak kurang gizi. Anaknya yang nggak mungkin putus sekolah, dan kakak yang tertuanya tadi tidak lagi terjebak prostitusi. Kenapa sekarang remaja-remaja terjebak prostitusi? Karena gaya hidup kan. Pengen punya gadget yang bagus, pengen glamor, pengen punya gaya hidup. Nah, semua keluar dari situ. Istrinya lebih menghargai suaminya karena punya penghasilan. Ya kayak Amel kan, kalau pulang ke rumah, Amel udah berkeluarga. Sudah. Pulang ke rumah, ini aku yang biayain. Iya. Nah, itu terjadi, Mel. Nah, itulah maksudnya cara berpikir yang komprehensif itu. Jadi nggak harus kesehatan kita ke kesehatannya gitu ya. Jadi kita itulah Medan butuh profesor. Profesor itu adalah cara berpikir sehingga bisa tergambar satu hal yang komprehensif dalam penyelesaiannya. Nah, terus tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, untuk perlindungan kesehatan warga, kira-kira program apa yang akan kita tawarkan gitu? Banyak sebenarnya kita untuk kesehatan ini. Lihat, bukan banyak dalam arti banyak gimana ya, tapi kita sekarang udah ada UHC, bagus. Tapi kita mau tentu UHC ini punya kekuatan yang lebih gitu. Artinya apa? Lebih punya kemampuan dalam pembiayaan pengobatannya. Sering orang berobat ke UHC, tapi obat habis. Ya macam-macam. Bukan obat habis lah. Katakan mungkin rujukannya itu untuk sampai ke rujukan berjenjangnya itu perlu waktu yang lama. Nah, ini bisa kita cut. Tapi lebih dari itu, coba bayangkan. Berapa banyak asuransi atau katakanlah asuransi yang punya nasabah sampai 2,5 juta di Indonesia ini. Katakan 10 asuransi aja. Ya kan, susah kan? Karena maksudnya apa saya katakan itu? Kita itu bahkan bisa punya penyelenggara UHC-nya gitu. Ini kan UHC dikerjasamakan dengan BPJS. Sekarang bagaimana kalau kita menjadi BPJS-nya gitu, yang menyelenggarakan UHC ini? Jadi asuransinya ya? Jadi asuransinya. Kita bisa punya kemampuan itu. Punya dana itu Kota Medan? Punya dana. Orang dana dari kita kok. Dana UHC kan kita bayar. Iya, maksudnya dana itu bisa kita miliki ya. Jadi dana dari kita, bukan ke BPJS, tapi ke Kota Medan. Ke Kota Medan. Enggak, dana itu dana Kota Medan. Dana Kota Medan. Nah, sekarang kita kelola sendiri. Tinggal orang yang mengelolanya kan? Iya. Nah, kita bisa hire profesional-profesional yang terbaik di bidang itu. Nah, dengan itu kita bisa lakukan dengan kualitas yang lebih baik, sistem rujukan yang lebih baik, itu bisa kita lakukan dan memberi keuntungan buat kita sendiri, buat kota. Kedua, tentang kesehatan. Fenomena yang bisa dipotret hari ini adalah begitu banyak pasien-pasien berobat ke luar negeri. Ratusan triliun pasien berobat ke luar negeri. Apa effort pemerintah dalam hal ini? Banyak sih, kalau aku ngelihatnya cuma melalui kayak omon-omon gitu. Omon-omon, terus hospital pair gitu-gitu sih, nggak ada tindakan nyatanya sih, nggak nampak. Selayaknya harusnya kita bisa membangun
Karena memang Medan ini tidak punya lahan yang besar untuk buat kebun, nggak punya tambang. Jadi apa yang bisa kita hasilkan sebagai penghasilan kita? Industri, jasa, ya rumah sakit. Kita bisa buat satu rumah sakit bertaraf internasional, nggak bicara BPJS, bertaraf internasional, ya, yang berkualitas terbaik, pelayanan terbaik, yang buat orang-orang itu akan bicara tentang berobat ke situ. Bisakah rumah sakit Peringadi milik Pemko Medan digitukan? Saya nggak bicara rumah sakit Peringadi. Maksudnya, bisakah kita, istilahnya kan sekarang ini rumah sakit milik Pemko Medan itu ada. Satu, sebenarnya kalau kita kelola dengan baik kan sebenarnya bisa gitu. Kalau itu nggak bisa ya? Bukan, biarkan Peringadi berjalan, kita bangun satu institusi yang baru. Kan nggak, bayangkan DKI Jakarta tuh punya berapa rumah sakit di DKI. Nah, kita itu punya 2 loh, Mel. Peringadi, Bakhtiar Jafar. Nah, kita bisa punya satu yang standar internasional tadi. Harus kita buat ya. Mampu nggak kita melaksanakan itu? Kan kamu harus lihat track recordnya. Ini serigala makan daging loh, bukan makan rumput. Nah, saya membangun bedah saraf di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, pelayanan bedah saraf bersama teman-teman saya. Untuk saat ini, 95% kasus di seluruh dunia itu bisa dikerjakan di bedah saraf Adam Malik dengan BPJS. Bagaimana yang 5%-nya? 5%-nya itu karena alatnya belum dibeli sama Adam Malik. Sehingga pasien yang penyakitnya seperti itu, kita harus sewa alat. Dan itu perlu biaya. Dan itu akan bermasalah dengan administrasi BPJS. Nah, jadi kita punya kemampuan itu. Bahwa kita butuh waktu untuk mendapatkan trust dari masyarakat, oke, benar. Tapi kita harus segera mulai. Kita bisa punya kemampuan itu. Karena kita... Apa dampaknya kalau seandainya kita punya industri? Pemerintah kota punya industri yang berjalan baik. Wih, banyak. Apa? Pasti banyak tenaga kerja bisa kita... Tenaga kerja. Pendidikan kita pasti lebih bagus lagi. Pendidikan yang mendukung. Penghasilan buat pemerintah daerah. Dan kalau pemerintah daerah punya penghasilan seperti itu, akibatnya apa? Ya, warganya pasti lebih bagus ya. Kita nggak perlu genjot PBB, Mel. Jadi PBB Amel bisa diturunkan. Iya. Bahkan kalau janda-janda, pensiunan, bisa kita gratiskan. Itu yang kita bisa buat. Oke. Itulah butuhnya profesor. Berpikirnya tuh nggak sedikit ya. Kita berpikirnya zoom out-nya banyak ya harus ya. Iya. Oke, Profesor Rida, terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Cukup keren. Oke, begitulah bincang kita hari ini dengan Profesor Rida Dharmajaya dengan nomor 2. Yang akan bersanding dengan Abdul Rani. Jadi untuk Pilkada Medan tahun 2024 tanggal 27 November nanti pilih nomor 2. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.